Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fatihah li hadrati sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa hibati tahirin, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al 'amilin was sunniyin al mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadrati Syabdul Qadir Jinnan radhiyallahu anhu wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Nakhussu khususan jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa asyadidina wa liman lahu alaina wa faradallahu lana wa lahum. Nakhussu khususan masyayikhina fi syaraq a'adallahu alaina min barakatihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid darain. Wa nakhussu khususan ahlina fi maqam qubur ghafarallahu lahum wa nawwara quburahum wa thabata imanahum wa taqabbala amalahum wa kafara sayyi'atihim wa ya'ni darajatihim fil jannah. Nakhussu khususan mu'allifi hadzal kitab wa ala nashr al-kitab syai'ullahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya 'alim ya hakim ya 'alim ya hakim ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ulas kembali kemarin yang sudah saya sampaikan ngaji kemarin. Hikayah yang ke-8 adalah adab atau tata krama, sopan santun dan juga tawadhu. Sebagaimana ini Wahukya Abdul Qadir Al-Kailani. Jadi Abdul Qadir Al-Kailani ini mengatakan bahwa saya ini tidak usul kepada Allah sebab saya qiyamul lail, sebab saya siang atau puasa di siang hari, dan juga bukan karena saya ini belajar ilmu. Tapi Abdul Qadir Al-Kailani ini usul kepada Allah ini sebab karom, sebab loman, sebab dermawan, dan juga sebab tawadhu dan bersihnya hati dari hal-hal yang negatif. Dan juga kemudian kemarin diceritakan lagi ada seorang raja yang mana ketika mengajar hadis ini beliau memang benar-benar membersihkan dirinya, memakai jubah, memakai imamah, memakai mudeng-mudeng, wangi-wangian, dan juga membakar dupa. Ini tidak lain adalah ta'zim oleh Kanjeng Nabi, ijlalan li hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana al-Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kana on sapa al-Imam Maliki, sapa Imam Malik. Kana ono sapa Imam Malik, Imam Malik iku yamsi lumaku sapa Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Kana on sapa Imam Maliki, sapa Imam Malik iku yamsi iku lumaku sapa Imam Malik
fi azqatil madinati ing dalem pira-pira loronge kota Madinah. Hafian hale waku ngodhok utawa nyeker. Hafian hale ngodhok utawa nyeker. Jadi Imam Malik ini berjalan-jalan di lorong kota Madinah tanpa memakai alas kaki. Wa yaqulan ngendika sapa Imam Malik, mengapa kok sampai Imam Malik ini masuk di kota Madinah ini, di lorong-lorong kota Madinah ini tidak memakai alas kaki? Katanya adalah anak utawi ingsun iku astahi, iku isin sapa ingsun minallahi ta'ala sanging Allah ta'ala. An ata'a ing yen to ngiduk sapa ingsun turbatan ing lebu fiha kang iku tetep ing dalem turbah qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafil dabatin kelawan tracake rumangkang. Jadi Imam Malik ini masuk di lorong-lorong kota Madinah dengan tanpa alas kaki. Ini bukan berarti tidak mempunyai alas kaki, tapi beliau menyatakan bahwa ana astahi minallahi ta'ala an ata'atul batan fiha qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabatin. Jadi saya ini malu terhadap Allah jika saya menginjak-injak debunya Rasulullah yang ada di kota ini dengan apa? Dengan alas kaki. Jadi tidak memakai alas kaki ini tujuannya adalah untuk apa? Ijlalan liqabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama sholat ing dalam semangsane sholat sapa al-Imam Syafi'i sapa Imam Syafi'i bijiwari qabri Abi Hanifah ing dalem sandinge kuburane Abi Hanifah. Asarra mongkong lirihake sapa al-Imam Syafi'i al-basmalata ing wacan basmalah wal qunut lan qunut. Kenapa kok Imam Syafi'i ini ketika sholat di dekat kuburan Imam Hanafi ini kok membacanya kok dengan pelan-pelan, kunutnya juga pelan-pelan, basmalahnya juga pelan-pelan? Adaban krono gawe tata krama ma'al imami Abi Hanifah sertane Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ketika berada di dekat kuburan Imam Abi Hanifah, sholatnya itu adalah dengan melirihkan atau dengan memelankan pembacaan basmalah dan kunutnya. Hanya tak adaban ma'al imam Abi Hanifah, sopan santun atau tata krama sertane Imam Abi Hanifah. Ini namanya adab-adab yang harus kita jalankan juga sebagaimana imam-imam terdahulu. Ini sama-sama orang alim. Wa hukiyalan diceritakake apa anna Aliyan sak temene Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Iku kana ana sapa Ali radhiyallahu taala anhu. Iku yadhabu iku tindakan menyang sapa Ali radhiyallahu taala anhu menyang ilal masjid ilal jamaati maring nekani jamaah. Diceritakan suatu ketika Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini pergi ke masjid untuk melaksanakan jamaah li sholatil fajri krono sholat fajar musli'an hale cepet-cepet. Jadi Sayyidina Ali ini ke masjid buru-buru untuk melaksanakan sholat fajar berjamaah. Falaqiya mongko nuli tetemunan sapa Sayyidina Ali syaikhan ing wong tuwa fit tariqi ing dalem dalan. Yamsi kang lumaku sapa Syekh
Qudamahu ing dalem ngarepe Sayyidina Ali alas sakinati ing atase tenang wal waqari lan wicaksana fi silki tariqi ing dalem lewat dalan. Jadi orang tua yang ada di depan Sayyidina Ali ini pelan-pelan sekali ketika berjalan di hadapan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ini hendak melaksanakan sholat jamaah, yaitu sholat subuh. Jadi tergesa-gesa. Fata'akhara. Lah ketika di jalan menemukan bertemu dengan kakek-kakek yang berjalan dengan sakinah wal waqar, ini fata'akhara. Mongko nuli ngakhirake sapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu takriman krana mulyaake lahu maring syekh. Oleh karena Sayyidina Ali ini bertemu dengan orang tua, sehingga Sayyidina Ali tetap di belakang. Jadi yang orang tua tadi tetap berjalan dengan sakinah wal waqar, sedangkan Sayyidina Ali tetap di belakangnya. Tujuannya apa? Takriman lahu, memuliakan orang tua. Wa ta'ziman lan ta'zim atau ngagungake li syaibatihi maring tuwane syekh. Karena dia lebih tua maka didahulukan. Hatta hana hingga parek apa waktu tulu syamsi, waktu meletak srengenge. Sampai apa? Ini sudah mendekati tulu syamsi. Falang madana mongko ing dalem semangsane cedhak utawa parek sapa asy-syekh ila babil masjid maring pintune masjid. Ketika sudah hampir sampai pada masjid, ya, hampir sampai masjid orang tua ini, ya, falam yadkhul mongko orang lebu sapa syekh al masjid ing masjid. Orang tua ini ketika ditunggu-tunggu Sayyidina Ali, perasaan Sayyidina Ali ini ya orang-orang ini yang mau ke masjid. Ternyata pada waktu itu Sayyidina Ali sudah di belakangnya mengikuti sampai dekat dengan masjid. Ternyata orang tua tersebut tidak masuk masjid. Fa'alima mongko ngerti sapa Ali radhiyallahu taala anhu, sapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Fa'alima annahu ing sak temene asy-syekh iku kana ana sapa asy-syekh iku minan nasara, setengah saking wong Nasrani. Ya, oleh karena tidak masuk di masjid, akhirnya apa? Sayyidina Ali mengetahui bahwa orang tua yang ada di depannya tadi, yang dimuliakan tadi, yang ditunggu-tunggu di belakangnya dengan jalan yang sakinah wal waqar, dengan jalannya orang tua ini dengan santai, tenang, ternyata ini adalah bukan orang Islam melainkan orang Nasrani. Fadakhala mongko nuli manji sapa Aliyun sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah alal masjidi ing atase masjid, ai fil masjidi tegese ing dalem masjid menawa. Fawajada mongko nemu sapa Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Ali ini masuk masjid, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i ing dalam ruku'. Jadi salatnya Rasulullah ini masih dalam keadaan ruku'. Padahal hana waktu tulu syamsi, sudah mendekati munculnya matahari. Ya, tapi Rasulullah ini dalam keadaan sholatnya masih rukuk. Fatawala mongko nuli ndawaake sapa Nabi ar-ruku'a ing rukuk. Miqdarar ruku'aini kelawan kadare rong ruku'an. Jadi Sayyidina Ali menemui Rasulullah dalam keadaan rukuk, yang rukuk tersebut itu jika diukur itu seperti 2 kali ruku'an. Hatta adroka hingga nemoni sapa hu ing hatta adroka hingga nemoni hu ing Nabi sapa Ali radhiyallahu taala anhu, sapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, hingga Sayyidina Ali akhirnya menemukan rakaat yang tadi masih dijalankan oleh Rasulullah. Karena hitungan dalam rakaat sholat itu kan dihitung ketika ketika ruku. Jika sudah ruku, kemudian kita datang
ya segera mengikuti saja, segera mengikuti dengan kadar bacaan Bismillah atau mimba di suratil Fatihah. Jadi nanti yang menanggung Fatihahnya ini bagi si makmum adalah si imam. Itu. Ketika kita tidak menemukan ruko atau bisa dikatakan gambarannya adalah imamnya sudah ruko, kita datang di belakang sebagai makmum, kemudian imam sudah mulai i'tidal, kita baru ruko. Nah ini kita nanti di akhir dari sholatnya imam kita berarti nambah 1 rakaat lagi. Ini dalam bab masalah fikih. Jadi ketika hal demikian ini berarti Sayyidina Ali masih menemukan rakaat yang dijalankan oleh Rasulullah. Falamma faragha ing dalam semangsane rampung sapa Rasulullah min sholati saking falamma faragha mongko ing dalam semangsane rampung sapa Sayyidina Ali min sholati saking sholate Sayyidina Ali. Kala mongko nuli takon sapa Sayyidina Ali atau ngendika sapa Sayyidina Ali, ya Rasulullah, hidup Rasulullah, wahai Rasulullah, lima krono napa tawalta ndawakake panjenengan ar-ruku'a ing ruku' fi hadhihi sholati ing dalem iki mau salat. Ya Rasulullah, mengapa engkau panjangkan rukuk engkau salat ini tadi? Kok salat ini tadi kok jenengan kok rukuke kok dangu niku napa Kanjeng Nabi? Makuntu ora ana sapa makunta ora ana panjenengan iku taf'alu nglakoni panjenengan mithla hadza ing sepadane iki mau salat. Biasanya engkau ini tidak melaksanakan salat yang rukuknya sepanjang ini, tapi ini tadi kok jenengan kok memanjangkan rukuknya. Lima tawal tarruku fi hadhihi shalat. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah jawab dawan lama rakaatu. Jadi tak ceritani ngene Sayyidina Ali. Jenengan kula cerita. Terus jenengan pangklet kula niki, mengapa engkau memanjangkan rukuk dalam sholat ini wahai Rasulullah? Tak ceritani Sayyidina Ali. Lama rakaatu ing dalem semangsane rukuk sapa ingsun. Wa qultulan donga sapa ingsun ya. Wa qultulan donga utawa ngucap sapa ingsun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika rukuk saya mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kana kaya oleh ana apa wiridan ingsun. Wiridanku ketika rukuk itu kan apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika saya sudah mengucapkan itu, wa aradtu lan ngarepake sapa ingsun an arfa'a ing yen to ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Ketika saya hendak mengangkat kepalaku dari ruku menuju ke yang idal, jaa teko sapa Jibril alaihi salam. Wa wada'alan nyelehake sapa Jibril janahu ing suwiwine Jibril ala dhuhri ing atase gegerku. Nah, saya ini hendak i'tidal, mengangkat kepala saya untuk i'tidal, malah Jibril datang ini kemudian apa? Suwiwi dari malaikat Jibril ini ditaruh di atas punggungku. Wa akhadhalan ngalap sapa Jibril ni ingsun tawilan ing dalem mangsa kang suwe. Ya, kemudian seperti ini dalam keadaan lama. Jadi suwi ini nama malaikat Jibril ditaruh ala dhuhri di atas punggungku ini dalam masa yang tidak sebentar, lama ini. Falamma raja'a mongko ing dalem semangsane falamma rafa'a mongko ing dalem semangsane ngangkat sapa Jibril janahahu ing suwine Jibril rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Ya. Roksi ing sirah ingsun. Dalam suatu cerita ini malah ada bahwa Sayyidina Ali ini berdoa karena Sayyidina Ali ini rajin berjamaah sholat. Makanya ketika terjadi hal yang seperti ini tadi terus tenang-tenang, akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Ali ini berdoa, ya Allah, mbok ya mungkin masih menemukan rokaatnya sholat jamaah.
Akhirnya apa? Lah niki ada biasanya apa ketika i'tidal dungane sami Allahu liman hamidah. Jadi dungane Sayyidina Ali niki benar-benar dikabulkan oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah. Karena apa? Sayyidina Ali ini ketika menemukan rukuk yang dijalani oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau Sayyidina Ali kemudian membacakan alhamdulillah masih menemukan rakaat jamaah. Makanya sami Allahu liman hamidah. Sami'a midangat sapa Allahu Allah liman marit wong hamidah kang muji sapa man ing Allah. Jadi Allah masih mendengarkan tahmid, mendengarkan pujian dari orang yang memuji kepada Allah rupanya Sayyidina Ali. Faqalu mongko padha takon ya, faqalu mongko padha ngucap utawa ngendika sapa sahabat. Takone ngene. Lima krana napa fa'ala nglakoni sapa Kanjeng Nabi hakadha ing mengkene Jibril. Lima krono apa fa'ala nglakoni sapa Jibril hakadha mungkin wada'a janahahu ala dhuhrika ya Rasulullah, mesti ngoten nggih. Faqala mongko nuli jawab sapa Nabi utawa dawuh sapa Nabi, ma sa'altu ora takon sapa ingsun bu ing Jibril andzalika saing mengkono-mengkono ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhuhri. Saya tidak menanyakan perihal mengapa kok Jibril menaruh swiwinya di atas punggungku. Saya tidak tanya ini sahabat. Fahadoro mongkonuli hadir sapa Jibril. Tiba-tiba Jibril ini datang kok. Fahadoro mongkonuli hadir sapa Jibril alaihi salam. Kemudian setelah Nabi menjawab terhadap persoalan atau pertanyaan dari sahabat tadi, mengapa Jibril melakukan ini wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, masa'altuhu an dzalik. Saya tidak menanyakan perihal ini terhadap Jibril. Saya enggak tanya, tiba-tiba ditindih gegerku, punggungku ini dikasih swiwinya. Fahadara mongko teka sapa Jibril alaihi salam. Kemudian setelah begitu Jibril datang. Qala ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, he Muhammad, inna aliyan sak temene Sayyidina Ali ku kana ana sapa Ali iku yastajilu gage utawa cepet-cepet sapa Jibril lil jamaati maring jamaah. Jadi wahai Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ini tergesa-gesa untuk melaksanakan jamaah. Falaqiya mongko teka atau tetemunan, sapa Ali syekhon ing wong tuwa Nasranian kang bangsa Nasrani fit tariqi ing dalem dalan. Lah Sayyidina Ali ini bertemu orang tua yang tadi jalannya ini yamsi ala sakinah wal waqar, orang tua yang jalannya dengan tenang, dengan bijaksana ini, dengan tenang sekali ini di jalan. Walam ya'lam hale ora ngerti sapa Sayyidina Ali bin Ali ala annahu. Jadi Ali ini tidak tahu. Walam ya'lam hale ora ngerti sapa Aliun Ali annahu ing sak temene Syekh iku Nasraniyun iku Nasrani. Jadi Sayyidina Ali ini tidak tahu bahwa orang tua yang ada di depannya ini adalah orang Nasrani. Wa akrama lan mulyaake sapa Sayyidina Ali hu insya. Kemudian Sayyidina Ali ini memuliakan takriman lahu, ya, memuliakan orang tua yang ada di depannya tadi li ajli syaibatihi krana arai tuwane asyai. Karena dia tua ya didahulukan. Wa ma taqaddama lan ora disi sapa Sayyidina Ali
alaihi ing atase Syekh dan Sayyidina Ali tidak mendualunya. Wa hafidha lan ngreksa sapa Sayyidina Ali haqqahu ing hak Syekh. Haknya apa? Orang tua ini berada di depannya, ya haknya adalah di depan. Kalau kita nyalip ini namanya apa? Mengambil haknya orang. Lah ini Sayyidina ini hafidha haqqahu, masih menjaga haknya orang tua tadi. Fa amara mengkono perintah ni ingsun, maksudnya perintah ni ingsun iku ing Jibril sapa Allah taala. An akhudha ing yen to ngalap sapa ingsun ka ing sira fir ruku'i ing dalem ruku'. Jadi kemudian Allah memerintahkan saya untuk apa? Menaruh swiwi saya ini di apa? Di punggungmu fir ruku'i ing dalem ruku'. Hatta yudrika hingga nemoni antruka yudriku ya. Hatta yudrika hingga nemoni sapa Ali salat al-fajr ing salat fajar. Hatta yudrika hingga nemoni sapa Ali salat al-fajr ing salat fajar. Jadi sampai malaikat Jibril ini apa? Diperintahkan oleh Allah untuk menunda rukuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Sayyidina Ali ini bisa mengikuti salat fajar. Wa hadza utawi iku cerita iku laisa ora ana apa hadza iku bi'ajabin iku gumunake. Ini tidak begitu mengherankan Rasulullah wa ajabi lan utawi luweh gawoknone pira-pira perkara kang gawokake. Yang lebih mengagumkan, mengherankan lagi ini adalah Allah Ta'ala yang satemene Allah Ta'ala iku amara perintah sapa Allah Mikaila ing malaikat Mikail alaihi salam alaihi iku mubut ing atase Mikail assalam utawi keselamatan. Yang lebih mengherankan lagi, yang lebih ajaib lagi adalah Allah memerintahkan malaikat Mikail ayyakhudha ing yen to ngeker utawa yen to ngalap sapa Mikail asyamsa ing srengenge bijanahihi kelawan suwiwine Mikail. Nah, ini yang lebih mengherankan lagi adalah malaikat Mikail ini diperintah oleh Allah untuk mencegah apa? Matahari ini bersinar dengan ditutupi oleh suwiwinya hatta latabul hingga orang letek apa asyamsu srengenge tawilan ing dalem mangsa suwe. Ya. Jadi ketika itu malah matahari ini tidak muncul. Li ajli Ali radhiyallahu taala anhu krana arae Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ini yang lebih mengherankan lagi itu malah wong jenengan niku namung melaksanakan napa rukuke diperpanjang. Saya memperpanjang rukuk panjenengan, tapi malaikat Mikail ini yang memperpanjang napa matahari tidak muncul. Melakukan naknu santai sekali orang tua ini. Akhirnya malaikat Mikail ini diperintahkan oleh wes tutupi dhisik, jangan sampai keluar dulu mataharinya. Ya, begitu. Akhirnya Sayyidina Ali apa bisa mengikuti sholat fajar. Mestine nak cara apa secara di logika ini kan ketika sudah fajar kemudian melakukannya santai, berjalan dengan santai itu kan pastinya kan matahari keburu apa? Keburu tulu syamsi, matahari wis meletak. Tapi di sini hana waktu tulu syamsi masih apa? Sudah mendekati saja, baru mendekati. Ini karena apa? Karena ya'khudhu al-Mikail asyamsa bijanahihi hatta la tatlu asyam tawilan. Ini karena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tasi'atu utawi hikayah. Al-hikayatu utawi hikayah at-tasi'atu kang kaping 9 iku asyidku iku temen ma'al masyayikhi ing dalem sertane masyayikh, ing dalem sertane para guru syekh nggih, wa tabarruki lan ngalap barokah bihim kelawan masyayikh. Qala ngendika sapa Dhunnuni, sapa Dhunnun al-Misri. As-sidqu utawi teman Saifullah iku pedhange Allah fi ardihi ing dalem bumine Allah. Mawudhi'a ora diselehake. Ala syai'in ing atase suci-suci apa illa qada'a kejaba mutus utawa megot ya nugel
apa syek apa illa qata'a kejaba nugel apa ma hu ing syek. To asidku ya. Mau dia ora diselehake ala syai ing atase suwi-wiji apa illa qada'a kejaba apa asidku. Nah, karena asidku tadi saifullah fi ardihi. Ora megot apa asai apa asidku hu ing syai. Jadi asidku ini adalah asidku yang namanya sungguh. Ini teman-temanan ini. Teman-teman sungguh-sungguh ya. Sungguh ini adalah saifullah. Ini adalah pedang Allah di dunia Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang ditaruh di atas asidku kecuali apa? Terputus. Contoh saja kita ada orang yang ada hoax dan ada apa? Ada fakta. Jadi ketika fakta ini asidku ya, asidku atau fakta ini saifullah fi ardihi. Ketika fakta ini ada, maka hoax ini akan hilang. Begitu. Contoh ada suatu berita misalnya. Ada suatu berita ini yang sana mengatakan bahwa sekarang virus corona yang sekarang sedang ada ini sudah mencapai 20.000, yang satu mengatakan masih 10.000, ya sudah tambah lagi 12.000. Yang fakta ini kenyataannya ketika dihitung sesuai data akhirnya 10.000, kemudian banyak yang sehat, kan seperti itu. Nah, ini namanya asidqu saifullah. Sebuah fakta ini akan mematahkan argumen-argumen hoax. Meskipun hoax ini punya argumen tapi akan dipatahkan oleh fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Doa usyaikhi utawi dongane para guru lil muridi. Dongane syekh, dongane guru lil muridi. Kedue murid. Khairun iku luwih bagus min ijtihadihi tinimbang ijtihate al-murid. Jadi dongane syekh dengan kesungguhannya anak murid ya kada wa kada sanatan apane tahu kada wa kada kaya mungkin wa kada kaya mungkin apane sanatan tahu. seorang murid yang belajar sungguh-sungguh selama bertahun-tahun ya, ini masih kalah dengan doanya syekh kepada muridnya. Ya, makanya ini harus apa? Kita harus yakin bahwa seorang guru ini adalah doanya adalah doa yang mujarrad. Ya. Doa syekh lil muridi khairun min ijtihadihi kadza wa kadza sanatan. Bertahun-tahun seorang murid ini bersungguh-sungguh supaya pinter rumangsane. Tapi tidak mendapatkan apa? Doanya syekh. Dengan yang satunya dia biasa-biasa saja tapi dapat apa? Dapat doa dari seorang guru. Nah, ini beda nanti. Karena doa syekh lil murid khairun itu lebih baik. Al-dharra bahayani. Apa syai'un sumiji-miji 'alal murid ing atase murid. Taghayyara mongko nuli utawa ini. Al-dharru syai'in utawi luweh bahayane suwi-wiji. Nah, 'alal murid ing atase murid. Iku taghayyuru qalbi syaikhi iku berubahe atine syekh alih ing atase murid. Hal yang paling membahayakan bagi seorang murid adalah apabila hati seorang guru ini sudah berubah dari apa? Dari hati seorang syekh ini sudah berubah. Berubah dari apa? Dari kebaikan atau dari doa terhadap si murid. Jadi awalnya ini guru misalnya kok sayang sekali terhadap murid, mendoakan kepada murid. Nah, yang paling bahaya adalah ketika guru nanti tidak mendoakan murid. Nah, ini makanya al-durru syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi syai' alaihi. Yang paling bahaya bagi seorang murid adalah gurunya sudah tidak lagi mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walawi jitama lan lamun dadi kumpul ala islahihi ing atase walawi jitama lan senajan dadi kumpul ala islahihi
ing atase kebagusane al murid. Ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono taghayyur qalbi alaihi. Sapa masyayikhul masyriqi mal maghribi, sapa masyayikhul masyriqi, sapa pira-pira guru saking daerah wetan wal maghribi lan kulon. Artinya dikumpulkan, guru-guru ini dikumpulkan, tapi ada gurunya sendiri satu yang sudah berubah hatinya. Lam yastati'u mongko ora padha kuwasa sapa masyayikhul masyriqi wal maghrib hu ing murid. Jadi hal ini tidak bisa menolong seorang murid. Ya, jadi satu gurunya sendiri, misal gurunya sendiri ini sudah tidak cocok dengan murid tersebut. Ini bahaya. Karena apa? Jika dikumpulkan, ya, jika dikumpulkan masyayikh wal maghrib, guru-guru dari ujung utara sampai selatan, ujung timur sampai ujung barat, ini tidak mampu membandingi apa? Seorang satu gurunya tadi. Illa ayyardo. Jadi illa ayyardo kejaba yen to ridho anhu saking murid sapa syekhu sapa gurune al murid, kecuali apa? Mendapatkan ridho dari gurunya tadi. Gurunya tadi memberikan ridho terhadap dia, maka dia juga akan diijabah doanya. Makanya ketika dengan seorang guru ini, yang pasti guru ini guru yang taqarrub ilallah, guru-guru yang mengajak dekat kepada Allah, guru-guru yang mengajarkan kebaikan kita, memberikan kita ilmu, ya. Ini harus kita patuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono. Sudah jam 10.17. Kana ono. Li ba'dil masyayikh kedue sebagiane pira-pira guru sapa muridun sapa murid shadiqun kang temen. Jadi ada cerita dari ba'dil masyayikh punya murid yang sungguh-sungguh berguru atau berguru kepada masyayikh tadi. Fa arada mongko nuli ngarepake sapa guru mau. Fa'arada mengkono ngarepake sapa ba'dul masyayikh ayam tahina ing yen to muji sapa ba'dul masyayikh muji sidqahu ing kesungguhane al murid yauman ing dalem suci dina. Jadi ini ada sebuah cerita diceritakan ada ba'dul masyayikh menguji kesungguhan dari muridnya tadi. Faqala mengkono li ngendika sapa ba'dul masyayikh lahu maring murid marratan ing dalem siji mangsa. Ya fulan, fulan, cung. Faqala mengkono li ngendika sapa ba'dul masyayikh lahu maring al murid marratan ing dalem suatu kesempatan seorang guru ini menanyakan kepada muridnya, ya fulanu cung, fulan, atuhibbu apa to seneng sapa sira ing ingsun? Apakah engkau mencintai aku wahai muridku? Qala jawab sapa al murid, na'am ya sayyidi. Nggih ya sayyidi, duh bendera ingsun. Wahai guru, ya saya mencintai engkau. Qala mangkono li takon maneh utawa ngendika sapa ba'dul masyayikh lahu maring murid. Kemudian tanya lagi, jika engkau cinta kepadaku, man utai sapane wong iku tuhibbu iku seneng sapa sira aktsara haleluya akeh. Man utai sapa iku tuhibbu seneng sapa sira aktsara haleluya akeh. Siapa yang lebih banyak engkau cintai? Ana ya ingsun au abaka utawa ing ya bapak sira. Ya.
Kau itu yang lebih engkau cintai, aku atau bapakmu? Cung, yang kau cintai ini yang lebih engkau cintai antara aku dan ayahmu. Ini yang lebih engkau cintai yang mana? Faqala mengkonuli matur utawa jawab sapa murid anta ya sidi. Panjenengan guru. Faqala mengkonuli takon meneh. Faqala mengkonuli ngendika sapa Asy-Syaikh. Afara'aita Afara'aita mongko apa ta weruh sapa sira in amartu lamun perintah sapa ingsun ka ing sira antak tia ing yen to nekake sapa sira ni ingsun pira si abika kelawan sira bapak sira. Maka jika saya memerintahkan kepadamu untuk mendatangkan kepala bapakmu, atutia apa to taat sapa sira ning ingsun. Jika saya memerintahkan kamu untuk membawa kepalanya ayahmu dibawa ke sini, apa kowe sanggup? Apa kowe taat? Qala ngendika utawa jawab sapa murid, ya sayyidi, wahai guru, fa kaifa mongko hale kaya apa? La uti ora taat sapa ingsun ka ing sira. Maka mengapain saya tidak taat pada engkau wahai guru? Walakin sa'ata tetapi ini utawi mongso iku tara weruh panjenengan, tetapi masanya waktunya walakin sa'atu tetapi ini utawi waktune utawa masane tara weruh panjenengan. Pendapat panjenengan waktunya kapan? Fadhahaba mongko nuli lunga sapa al murid min hinihi saking ngarsane al murid, ya al murid. Jadi murid tersebut langsung seketika apa pergi. Wa kana lan ana sapa murid, wa kana lan ana sapa murid. Wakana lan ono apa dalika mengkono zihabuhu iku ba'daan raqada iku ing dalem sause yen to turu sapa annasu menungso. Jadi perginya seorang santri tadi yang ditanya atau yang diuji oleh gurunya tadi ini adalah ketika manusia sudah pada tidur nyenyak. Fatasawwara mongko nuli manjat ya. Ketika gurunya tadi menanyakan, kowe nak taat, saiki tekakno sirahe bapakmu ning kene. Nah, dicoba oleh gurunya. Kalau memang murid ini sungguh-sungguh, maka sanggup. Ternyata dia mengatakan sanggup. Kemudian apa? Setelah itu dia pergi ketika orang tukuran sudah pada tidur. Fatasawwara mongko nuli manjat sapa murid mau jidarodarihim ing temboke omahe Anas. Wah, memanjat tembok. Wa alalan munggah sapa murid fauqas subhi ing dalem dhuwure loteng, di atas loteng. Tsumma dakhala mongko nuli manjing sapa murid ala abihi ing atase bapake murid wa ummihi lan ibuke murid fi manzilihi ma ing dalem omahe abihi wa ummihi. Seorang murid ditantang oleh gurunya dengan diuji carane. Diuji oleh gurunya, kamu cinta saya wahai santriku? Iya, saya cinta kepada engkau wahai guru. Lalu cintamu kepadaku ini, saya tanya, siapa yang lebih engkau cintai antara aku dengan ayahmu? Ya sampeyan wahai guru. Kalau memang aku yang lebih engkau cintai, jika aku memerintahkanmu untuk memenggal kepala ayahmu kau bawa ke sini, bagaimana? Apakah kamu akan mentaati? Ya, saya akan mentaati. Setelah itu kemudian apa? Pergi ke rumahnya, ya. Fawajada mongko nemu sapa murid abah bapak murid iku tadi iku nekani sapa abuhu hajatahu in hajate abuhu min ummi saking ibuke murid. Ya.
Ya, kemudian didapati bahwa di rumah ayahnya dan ibunya sedang apa? Sedang iqtidaul hajah. Nah, ya, sedang qadil hajah. Falam yumhil mongko ora nyerantekake, mongko ora apa? Ora nunggu, ora nyerantekake sapa murid. Falam yumhil mongko ora nyerantekake sapa murid hu ing abu hatta yafruha hingga rampung sapa abuhu min hajati saking hajati abuhu. Ya, jadi ayah dan ibunya ini sedang punya hajat ya, sedang punya hajat ketika malam. Akhirnya anak tersebut sebagai santri tadi tidak menunggu lama, artinya rasa kesuwen hatta yafruha min hajatihi ya, langsung seketika walakin barokah, tetapi ini banting sapa murid ali ing atase abuhu wa huwa hale utawi abuhu iku fauqa ummihi iku ing dalem dhuwure ibuke al murid. Wah, bapake sing masih di atas ibunya tadi akhirnya apa? Dibanting karo seorang murid tadi. Faqata mongko nuli megot utawa mutus nugel sapa murid sahu ing sirahe bapake murid. Kemudian kepalanya dipenggal ya, wa atalan teko sapa murid bihi kelawan roksu abihi li syaihi maring syekh wa tarahalan muncalno ya, luncalno sapa murid hu ing roksu abihi mau baina yadihi kang tetep ing dalem antara tangane asyekh atau ba'dul masyayikh, kemudian diberikan kepada gurunya. Faqala mongko nuli ngendika sapa syekh lahu maring murid, "Waihat cilaka sira." Wah, cilaka. Murid iki ya pinter men kowe iki. Saya ini ataita nekaake sapa sira. Ataita teko sapa sira utawa nekake sapa sira nek ingsun birok si abika kelawan sirahe bapak sira. Ya kowe kok ya pinter men, sirahe bapakmu kok mbok kehno aku. Faqala mongko nuli ngucap sapa murid mau ya sayyidina. Oh ini ataita apa to nekak teko sapa sira nek ingsun birok si abika. Setelah dia datang di tempat di pondok tadi lagi ya, di pondok gurunya tadi tanya, "Wah, cilaka kowe iki bocah, wong saya mengujimu kok. Kamu datang sekarang membawa apa? Membawa kepalanya ayahmu?" Faqala jawab sapa murid, "Ya sayyidi na'am." Ya wahai guru, saya membawa kepala ayahku. Ha huwa apa to utawi ros hadza iku iki ya, apa memang bener-bener ini kepalanya ayahmu? Faqala ha huwa ini bukan gurunya ya, ini masih muridnya. Ha huwa utawi ros iku hadza iki, iya ini kepalanya ayahku. Faqala mongko nuli ngendika sapa syekh lahu maring murid mau, "Waihak." Gila median niku. "Waihak." Cilaka sapa sira. Kowe iki ngawur, Cung. Saya meminta kamu itu hanya imtihan, tak uji iki, Cung. Innama kuntu. Ayo mestine utawi ingsun iku hazilan iku wong kang geguyon. Saya ini bercanda ini. Piye iki? Saya ini bercanda. Memerintahkanmu untuk memenggal kepala ayahmu saya bawa sini, ini maksudnya adalah saya bercanda. Faqala mongko nuli ngendika utawa jawab. Faqala mongko nuli ngendika sapa guru, sapa apa? Faqala mongko nuli ngendika sapa syekh lahu maring murid. Faqala mongko nuli ngendika lahu maring syekh sapa al-murid murid. Kemudian murid tersebut mengatakan kepada gurunya, "Ama ana
amma ana pun utawi ingsun fakullu kalamika mongko iku utawi saben-saben ngendikane panjenengan adapun engkau wahai guru apa yang kau katakan indi ing dalem sandinge ingsun iku la hazla ora ana guyon iku maujud fihi ing dalem kullu kalam. Akhirnya muridnya mengatakan meskipun engkau guyon wahai guru saya itu menganggapnya itu tidak guyon karena apa amma ana fa kullu kalamika indi la hazla fihi menurutku bagiku ucapannya seorang guru terhadap saya ini tidak ada yang main-main semuanya serius ya. Murid-murid sing dasare murid shadiqun bener-bener apa? Shadiq, teman tenanan. Faqala mongko nuli ngendika lah maring murid sapa Asy-Syaikh. Kemudian gurunya mengatakan, "Unzur lihatlah. Nak pancen yang kau bawa ke sini adalah kepala dari ayahmu. Hal huwa ra'su abika." Unzur ningalono sapa sira. Hal huwa apa ta utawi ra's iku ra'su abika. Ya. Iku sirai bapak siro. Lihat apakah itu ya benar-benar kepala dari orang tuamu. Fanawara mongko nuli ningali sapa al-muridun murid. Kemudian dilihat oleh semua orang murid tadi, faidan mongko dumadaan huwa utawi ra's laisa iku ora ana. Apa ra's iku birok si abihi iku sirai bapake al-murid. Ketika dilihat ternyata itu bukan kepala ayahnya. Faqala mongko nuli ndika maring murid sapa Asy-Syaikh. Kemudian seorang syekh tadi mengatakan kepada muridnya, "Ra'suman huwa." Ra'suman. Ai ar-ra'su ra'suman. Iku sirai sapa? Huwa ya ra's. Iku sirai sapa, Cuk? Faqala mongko nuli jawab sapa murid lah maring syekh. Ra'su fulani iku sirai wong al-ilji kang apa kuat. Ra'su fulanin al-ilji utawa ra'su fulanil ilji iku sirai wong kafir al-ilji kang kuat. Iku sirai wong kafir sing kuat. Kala ngendika Waqala ngendika sapa rawi ya, kala ngendika sapa rawi. Jadi cerita ini menguji kesungguhan dari seorang murid. Kesungguhan seorang murid diuji, muridnya disuruh untuk memenggal kepala ayah yang ternyata benar-benar dibawa. Namun yang terjadi itu bukan kepala ayahnya. Kala ngendika sapa rawi wa kana lan ana sapa ahlu madinatihim sapa penduduk kotane kaum iku yatakhizuna padha ngalap sapa ahlu madinatihim al-uluja atau al-aluja ing wong kafir-kafir kang kuat. Kafirun kelawan akeh bimanzilatil abidi kelawan manggon-manggoni panggonane budak as-Sudanina kang bangsa Sudan. Jadi al-aluj ya al-aluj ini wong-wong kafir sing kuat-kuat ini dijadikan budak sing bangsa Sudan yang berada di desanya siapa? Desanya murid tadi. Kala ngendika sapa rawi wa kana lan ana sapa abuhu bapake murid iku iban iku lunga tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi fakhonat mongko mengkhianati sapa fakhorat mongko mengkhianati hu ing abuhu sapa zaujatuhu bojo wadone abuhu fil firasy ing dalem ranjang. Jadi sang rawi ini juga mengatakan bahwa ayahnya seorang santri tadi ini pada waktu malam itu sedang tidak berada di rumah. Kemudian istrinya ini berkhianat. Akhirnya seorang istrinya tadi itu tadi kan qadil hajat ya, nekani hajat mau bukan dengan ayahnya, tapi dengan fulanil alis, dengan orang yang istilahnya perselingkuhan lah. Tapi ini bukan orang-orang kafir ya, orang kafir. Wa wa'adat lan janjian, wa wa'adat lan janjian sapa zaujatuhu
Ailjan utawa ailjan ing wong kuat kafiron kang kafir. Jadi setelah ayahnya ini pergi, akhirnya ibu tadi SMS-an atau WA-an atau chattingan dengan orang kafir yang kuat tadi untuk diajak selingkuh. Wa makanat lan ngungangake atau memperbolehkan sapa zaujatuhu ing ailjan kafiran mau min nafsiha saking awak dhewe zaujatuhu. Jadi cerita ini rawi mengatakan bahwa yang didatangkan di hadapan seorang guru oleh si murid tadi ini kepalanya al-ilaj atau orang kafir yang kuat tadi, ini dikarenakan apa? Sang rawi mengatakan bahwa bapaknya pada malam hari itu ya, itu pergi ke daerah lain, tapi ibunya khianat mengajak selingkuh orang kafir yang kuat tadi, dan juga akhirnya apa? Benar-benar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh suami istri. Lah santri tersebut akhirnya apa? Masuk ke rumah tadi, memenggal kepalanya untuk diberikan kepada gurunya. Dia mengatakan bahwa itu adalah ayahnya, padahal tidak. Okay. Pada kesempatan kali ini kiranya cukup sekian untuk ngaji kali ini. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang murid ini harusnya juga loyal terhadap gurunya. Karena apa? Kesungguhan seorang murid ini terhadap gurunya ini akan berdampak banyak hal, termasuk kefaidahan ilmunya, kemanfaatan ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan Dzunun al-Misri ini asyidqu sayfullah fi ardihi. Jadi kesungguhan ini adalah pedang Allah di buminya Allah. Atau fakta tadi yang saya sebutkan, fakta ini adalah yang akan memutuskan argumen-argumen yang hoax begitu. Doa usyahil murid khairun min istihadi kada wa kada sanatan. Doa seorang guru satu ini bisa memberikan sebuah keberkahan, sebuah kemanfaatan daripada murid yang tidak pernah mendapatkan doa dari seorang guru, meskipun dia memang sudah bersungguh-sungguh belajar 1 tahun, tapi tidak akan bermanfaat tanpa mendapatkan doa seorang guru. Jadi sebagaimana yang saya nukil ini, sebagaimana ngendikanipun Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru dari guru-guru kami ya, yang di sana ini ngendikan Thabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu. Thabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu bil syekh. Ya. Wa barakatuhu bil khidmah, wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil syekh. Ya, begitu. Thabatul ilmi utawi tetap ilmu. Jadi ilmu ini akan tetap ada kalau kita masih mau mempelajarinya. Jadi tidak kemudian setelah belajar ditumpuk hilang, tidak seperti itu. Tapi thabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu bi ridha syekh. Ya, kemanfaatan ilmu ini tergantung dari seorang guru. Ridhonya seorang guru, wa naf'uhu bi ridha syekh. Ridhonya seorang guru ini akan menyebabkan manfaatnya suatu ilmunya seorang murid. Ya, wa barakatuhu bil khidmah, dan berkahnya ilmu ini akan ada dengan khidmah. Sekian untuk pengajian untuk ngaji kitab Ibratul lil albab ini. Kiranya jika ada kesalahan, wallahu a'lam bishawab. Idza wajadtum minni al khata' fal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.